kemarin di periode kemarin Bapak juga ingin memperjuangkan petani kopi lewat jalur DPR RI. Iya. Gagal. Di tahun ini lewat DPRD Sulsel. Dapil 6. Udah tuh 6 itu apa aja? Dapil 6 ini Prabu Mule, Muara Enim dan Pali. Kira-kira daerah mana dari 3 daerah itu yang menjadi kantung suara? Ini sangat relatif ya, karena pilihan masyarakat ini kan kadang-kadang berbeda ya. Tapi intinya daerah-daerah kopi ya paling kita akan perjuangkan itu. Ya misalnya di Semendo ya, Semendo. Nah, ini Bapak Einstein pertanyaannya juga bahaya. Ya kan strategi sih. Tapi tidak apa-apa, kita terbuka aja ya. Daerah-daerah itu yang menjadi ya harapan kita bisa mendulang suara. Artinya memang di komunitas petani kopi Dan pertanian. Karena saya di samping ngurusi kopi juga ngurusi pertanian. Artinya berbeda dong persiapannya untuk Pileg 2024 ini. Ada persiapan apa? Ada pesan khusus kok? Nggak ada. Saya nothing tulus. Seperti saya sudah cerita tadi di awal ya, Mas Ramli, saya sudah pensiun. Usia sudah 63. Nah, saya ingin di sisa usia ini bisa berbuat ya, melalui jalur politik. Kalau jalur karir kan saya kira sudah selesai ya. Jabatan terakhir di PT Pesri kemarin apa kemarin? Kemarin itu terakhir saya di sekretaris perusahaan. Kalau di pemerintah itu sekdanya lah ya. Tahun terakhir itu di General Manager pemasaran. Artinya kalau di cara ini siap kalah ini. Siap kalah. Tapi kan bahasanya tidak boleh begitu. Iya. Siap menang ya. Apa yang membedakan siap menang dan siap kalah dari kacamata Panzen? Kalau menurut saya itu perbedaannya di mindset, cara berpikir. Kita mau jadi berpola pikir pemenang atau pecundang. Kalau siap kalah itu berpikir pecundang itu. Cuman saya ini dari muda biasa jadi aktivis. Iya kan? Biasa berjuang dan harapan kita menang. Jadi bukan pecundang. Artinya kalau gagal lagi tidak menjadi persoalan karena masih banyak pengabdian yang bisa kita lakukan di luar jalur politik. Tapi untuk sementara ini aku berpikir bahwa melalui jalur politik itu menyangkut kebijakan. Nah, kalau kebijakan yang bisa kita lakukan itu bermanfaat bagi masyarakat, nah itu tujuan kita benar tercapai gitu kan. Karena tujuannya terus kan bukan jabatannya, tapi dengan jabatan itu kita bisa berbuat untuk masyarakat. Nah ini idealismenya Pak Ramli ya, walaupun mungkin kata orang sudahlah, mana ada idealisme. Tapi bagi saya tetap sebagai seorang aktivis sejak muda, saya meyakini kapan waktunya itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Lari ke takdir tadi. Nah ini ceritanya banyak kan. Bapak di DCS kemarin nomor berapa? Nomor 8. Kemudian di Dapil 6. Persaingannya cukup besar. Oh iya, cukup besar. Kaitannya dengan itu Pak, kira-kira bagaimana Bapak memandang fenomena money politik? Ya itu realitas politik juga yang harus kita akui ya. Jadi ternyata dampaknya itu luar biasa. Seperti kita ketahui ya, Muara Enim itu sekarang sudah berapa bupati? Iya. Yang memimpin, gitu kan? Dan masing-masing pemimpin punya style sendiri. Iya. Ya enggak? Nah, ini kan menjadi problem baru ini ya. Fenomena baru ya. Akibat daripada money politik tadi. Nah,
kita harus balikkan lagi kan, ini perlu pemimpin nasional yang kuat. Jadi kalau pemimpin kita di tingkat nasional itu kuat, merubah aturan-aturan yang selama ini cenderung kepada money politik, itu bagaimana caranya? Itu dikembalikan lagi. Kalau dalam istilah Nasdem itu restorasi politik. Restorasi politik. Iya, kita kembalikan lagi ke arah yang benar. Restorasi politik sendiri dalam pandangan Ibu Pak Zain Isman selaku politisi, kemudian juga sebagai orang Nasdem itu seperti apa terkait melihat fenomena politik sekarang? Nah ini, jadi kita punya founding fathers kita dulu sudah mendirikan negara ini kan punya satu impian, cita-cita ya. Bagaimana? Nah itu harus kita kembalikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, gitu kan? Misalnya perubahan undang-undang dan lain-lain, itu berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Makanya konsep dari Nasdem itu adalah perubahan. Perubahan itu keniscayaan. Itu tidak akan bisa berhenti. Kalau berhenti kita mati. Ya, jadi jangan perubahan itu diartikan negatif. Perubahan terus menerus. Gitu. Nah, menuju kepada perbaikan sesuai dengan cita-cita founding fathers kita.